Buya kepada yang terhormat Buya Sijem Latif, SAG MPD. Kami silakan. Terima kasih Bu ya. Ya. Sudah. Bu. Ayo belakang ya. Pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mulia Bapak Kepala Desa, yang mulia Kepala Sekolah, yang mulia para wakil Kepala Sekolah, yang mulia para majelis guru, yang mulia buya-buya, takmir masjid, selanjutnya ketua dan pengurus OSIS, pengurus rohis, pembawa acara, seluruh siswa dan siswi sekalian, I love you very much. Sebelumnya saya tanya, yuyu semua, ada yang sudah kenal dengan saya belum? Oh, belum. Kalian tidak pernah buka YouTube saya? Aduh, bukan. YouTube saya itu namanya Buya Sijem Official. Jangan lupa kalian subscribe. Kalau belum kenal, saya kenalkan diri dulu lah ya. Mana tahu ketemu kita di pasar, bisa kalian dengan saya saling tuit-menuit kan. Nama saya cukup pendek, sesuai badan saya pendek. Nama saya Sijem Latif, itu bapak saya, maka saya disebut Sijem Latif. Tapi nama saya sebenarnya Sijem saja, enggak pakai saja, Sijem. Saya sudah punya istri. Nama istri saya Sri Idamayanti. Dan saya juga sudah punya anak. Anak pertama saya laki-laki, kelas 3 SMA. Anak kedua saya laki-laki, kelas 2 SMA. Anak ketiga saya laki-laki, kelas 6 SD. Anak keempat saya perempuan, baru
masuk TK. Anak kelima saya perempuan, baru umur 7 bulan setengah. Anak keenam saya tenang, paket masih banyak. Anak keenam saya laki-laki, baru umur 7 bulan setengah. Jadi anak kelima dan 6 kembar. Nah, 1 laki-laki, 1 perempuan. Anak ketujuh saya belum. Kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki. Kata orang sekarang, banyak anak orang tua cepat mati. Kata saya, tiap anak punya rezeki. Murageo. Saya sehari-hari sama dengan beliau-beliau sebagai guru juga. Saya ngajar di SMA. Dulu saya guru honor selama 12 tahun honor. Sudah itu saya ngajar di Bungo, di Kabupaten Bungo, SMP juga seperti kalian. Kemudian saya sekarang ngajar di SMA. Rumah saya Sulak Deras Mudik. Kalau kamu pergi ke Kayu Aro, mampirlah di rumah saya. Kalau kamu mencari rumah saya, mudah carinya. Sulak Deras Mudik itu sebelah kiri ada kedai nasi, warung nasi, bangunannya dari bambu-bambu. Nah, sebelah kanan itu ada rumah, catnya cat pink. Rumah cat pink, rumah besar. Bagus rumahnya, berpagar besi. Di depan rumah banyak bunga-bunga dan indah dan elok. Nah, di rumah pink itu kamu tanya di mana rumah saya. Rumah saya bukan itu. Rumah saya di belakang rumah itu, di kebun pisang. Terus rumah saya kecil, belum balepok lagi. Tapi ya, my house is my paradise. Rumahku surgaku, walaupun ketek-ketek indah banget. Sebenarnya saya kalau tidak salah ceramah di SMP kita ini udah 2 kali. Dulu pernah sekali tempatnya di Masjid Raya. Mungkin kalian belum sekolah mungkin masih di SD waktu itu. Ya. Sekarang ceramah lagi di SMP ini. Kenapa saya kalau diundang oleh SMP kita ini, kalau nggak ada jadwal lain, saya sulit menolak. Candu saya. Apa sebabnya? Ada pantunnya mengatakan, kerupuk tempe digantung-gantung. Ulang. Kerupuk tempe digantung-gantung. Kalau dipilih dia pun jatuh. Elu SMP sungai tutup. Gurunya disiplin, muridnya patuh. Dengar yang baca Quran tadi, subhanallah, suaranya merdu, orangnya cantik. Nampaknya cocok untuk menantu saya. Saya 3 punya anak bujang. Siapa yang baca Quran tadi?
Wih, subhanallah. Dari tadi itu sudah saya foto. Mau saya simpan nanti saya bilang sama anak saya yang kelas 3 SMA. Ini ada calon istri untukmu, mantap. Anak saya kelas 3 SMA itu sekolahnya di Jawa Barat, khusus tahfiz Al-Quran, SMA tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah 26 juz. Tinggal 4 juz lagi. Kita dengar lagi yang tahfiz, wa subhanallah, 3 orang bidadari, 1 bidadara. 2 bidadari tadi, di tengah bidadara. Mantap tahfiznya. Susah kita cari anak SMP yang hafal Al-Quran, banyak hafal lagu banyak. Di manakah rumahmu wahai Tiara? Lagu Tiara banyak, hafal Quran susah. Maka yang hafal Quran itu ditakuti oleh setan. Kenapa? Tubuhnya itu penuh dengan ayat Quran. Kalau ada hantu kemudian terbirit-birit, hantu lari. Bukan dia yang lari, hantu itu lari. Ketemu yang hafal Quran itu, wih ada orang Quran, lari kita lari dia. Hebat lagi di beliau ini. Oh, beliau ini hebat nih tadi. Maju bilang ke depan, badan kecil, suara besar. Wih, Asmaul Husna. Siapa nama kayak ya? Siapa nama? Rafa. Subhanallah. Kelas berapa ya Rafa? Kelas 1. Kelas 1 gak elok suara aku lagi kelas 3. Kelas 1 SD. Kelas 7. Oh biar apa mantap saya. Mantap biar apa. Suara mantap. Jadi kalau bisa Buya itu kan menyanyi itu sempat dengan Nisa Subihan. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi, ceramahnya tidak panjang-panjang, sebentar saja. Saya akan sampaikan hari ini, let's to be the Prophet Muhammad is our idol. Buat kita ayo kita jadikan Nabi Muhammad idola kita. Kalau kita ditanya, what is your idol? Jangan dibilang, my idol is Superman. Superman. Idola kamu siapa? Idolanya Superman. Janganlah, itu bohong aja. Bisa terbang, melompat ke kemana, itu bohong. Gak benar itu. Dan Superman itu orang stres. Jangan jadikan idola. Kenapa? Coba lihat Superman. Masa celana dalam letak di luar? Stres saja dia tuh. Terbang, celana dalam di luar. Siapapun kita, asal kita remaja Islam, idola kita tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita berselawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi
Nabi kita Nabi Muhammad itu ganteng banget. Wajah Nabi itu bersih, mulus, anti jerawat. Nabi datang ke Madinah. Apa kata orang Madinah mengatakan? Apa kata orang Madinah menyambut Nabi Muhammad? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Bahasa kita apa? Telah datang bulan purnama. Yang datang itu bukan bulan purnama, yang datang itu Nabi, tapi wajahnya bagaikan bulan purnama. Subhanallah. Sekarang ini banyak juga ibu-ibu glowing, putih bersih, muka Korea, tangan Afrika. Tapi bukan ibu di sini, bukan ibu di sana. Wajahnya bersih, kudu hitam. Wajah bersih, glowing, tangan Afrika ada. Nabi tidak, wajahnya bersih, badannya putih, orangnya ganteng. Rambut Nabi itu pernah panjang seperti ini. Tapi walaupun rambut Nabi panjang, bersih, rambut Nabi anti ketombe. Kita rambut panjang kutu mangga, wah, nggak nyambung tuh. Maka kita idolakan Nabi kita. Nabi kita Nabi yang ganteng, Nabi yang bersih, Nabi yang senyumnya menawan. Maka Nabi katakan, tabassumuka fi wajhi akhika fa huwa sadaqah. Senyum engkau kepada saudara engkau itu sedekah. Mau sedekah enggak ada duit, senyum saja. Ketemu ibu guru, ibu. Aduh ibu, hari ini cantik banget. Kamu, emang kemarin saya nggak cantik? Kamu cantik juga. Nah, senyum itu udah sedekah. Ayo ambil sampah. Itu udah sedekah. Sebelum nyuruh ngambil sampah dia senyum dulu. Tapi sedekah itu senyum kepada sesama manusia. Ya. Ada kerbau lewat. Kerbau, kamu gagah sekali. Nah itu bukan sedekah, itu seteres. Duduk dia tepi sungai, air lewat dia senyum. Nah itu cepat-cepat bawa ke rumah sakit jiwa. Itu bukan sedekah. Sedekah itu senyum sesama kita. Nabi Muhammad itu senyumnya mantap. Semua orang suka dengan senyum Nabi. Maka kita idolakan Nabi Muhammad SAW. Selain itu Nabi Muhammad SAW orangnya atletis. Tahu atletis? Badan Nabi itu bagus. Beliau badannya atletis. Badan Nabi itu bagus. Apa itu di perut Nabi itu ada 6 seginya. Apa istilah itu? Six pack. Six enam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya. 6. Di 6 seginya six pack. Kalau saya one pack. Coba kita lihat tadi badan Pak Kepala Desa. Kan mantap. Tinggi, gagah. Mungkin mirip-mirip Nabi ya. Nabi gagah Nabi. Nabi pernah kalian nonton film perang kerajaan atau film perang apa ya? Biasanya jenderal-jenderal tuh yang pangkat-pangkat tinggi, jenderal-jenderal tuh dia kan di belakang. Orang perang tuh dia di belakang, dia bilang maju, maju, serang, mundur. Komandannya belakang, komandan belakang, jenderal belakang. Kalau Nabi kita tidak gitu. Nabi kita kalau dia jadi komandan perang, dia panglima perang. Nabi itu jenderal, dia paling depan, bukan belakang. Dia bilang maju, tidak ada maju. Nabi itu depan, Nabi maju. Waktu
Kalian pernah ada baca kisah perang Uhud? Nah, perang Uhud tuh perang di Bukit Uhud. Ada bukit di Madinah namanya Bukit Uhud. Jadi orang kafir situ, orang Islam sini. Ini orang kafir situ, orang Islam sini mau perang nih. Kata Nabi bilang, ayo kalian pasukan pemanah di atas bukit, yang tukang panah-panah di atas bukit. Ya, nanti kalian di atas bukit, apapun terjadi jangan turun, tetap di atas bukit, ngerti? Wah, ini terus ke bawah. Sebelum perang, kata orang kafir bilang, woi, mana kamu punya orang jagoan, maju. Siapa yang jagoan maju? Waktu itu ada menantu Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bilang, ya Rasulullah, gua maju. Maju Ali kan satu lawan satu. Ali itu, pedang Ali itu lain. Pedang Ali itu di ujung itu bercumpang. Di ujung pedang tuh, bercumpang pedang Ali itu. Seperti gunting. Kalah tuh. Pas dia mau kan, dia mau bunuh itu orang kafir ya. Dia mau bunuh orang kafir, diludahinya Ali. Tidak jadi dia bunuh. Kenapa kamu tidak jadi bunuh saya? Gak mau Ali. Kenapa kamu ludahi saya? Kenapa? Kalau sekarang aku bunuh kamu, berarti aku bunuh kamu karena aku benci, karena kamu sudah ludahi saya. Kalau kamu tidak ludahi saya, aku bunuh kamu karena Allah. Berapa pahala? Nanti aja lah aku bunuh kamu. Sudah terjadi laga 1 lawan 1, perang semua, perang. Orang Islam lawan orang kafir perang. Waktu itu orang kafir maju, pasukan pemanah dari atas syok. Orang kafir belum sampai udah mati. Pasukan kafirnya mundur, dikejar. Maka pontang-panting orang kafir. Banyak harta dia tinggalkan, kuda, emas, perak, tinggal semua diambil. Oleh orang di atas. Orang di atas tukang pemanah tadi, dia bilang, orang di bawah tuh berebut emas, berebut perak tuh. Ayo kita turun, nanti kita tidak dapat. Jangan. Kamu masa orang aja dapat tuh, ada yang dapat PKH, ada yang dapat apa tuh, ayo turun. Enggak. Gak banyak di masyarakat itu Pak Kades. Orang dapat PKH, Pak Kades. Tidak. Di masyarakatnya, di sini mungkin tidak. Jadi masyarakat kita nih banyak datang bantuan beras miskin, dia bilang kami miskin juga. Dapatlah. Datang bantuan untuk siswa miskin, kami siswa miskin juga. Datang bantuan untuk para janda, kami janda juga. Dapat bantuan untuk orang gila, kami gila juga. Supaya dia dapat semua. Nah, pasukan pemanah turun, pasukan pemanah berebut. Pasukan pemanahnya turun, orang kafir bilang, tuh pasukan pemanahnya udah turun, ayo kita serang. Dia serang dari belakang bukit, dia situ. Serang dari belakang, orang Islam kocar kacir. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu bersembunyi di belakang Nabi. Sembunyi dia. Nabi di depan. Wah, waktu itu badan Nabi luka, kena pedang, kena panah. Nabi tersungkur ke batu, giginya patah. Gigi Nabi patah dalam perang Uhud. Pulang Nabi, sakit Nabi. Ayo, siapa tahu berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi? 63 tahun. Umur Nabi 63 tahun. Siapa tahu umur Nabi 63 tahun berapa kali Nabi sakit? Ada tahu? Nabi pernah sakit cuma 3 kali. 1, Nabi pernah sakit diracun oleh Hindun, meracun Nabi pakai daging kambing bakar. Yang kedua, Nabi pernah sakit itu giginya patah perang Uhud. Yang ketiga, Nabi sakit waktu mau meninggal dunia. Nabi 63 tahun 3 kali sakit. Kita umur 15 tahun 15 kali sakit.
Kita kurang jaga kesehatan. Nabi kurang bagus, mantap, sehat. Kenapa kita idolakan Nabi? Nabi itu orangnya cerdas, pintar. Salah satu sifat Nabi ada namanya fatonah. Apa namanya? Fatonah. Apa arti fatonah? Cerdas, pintar. Berapa ayat Al-Quran? 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Itu Nabi hafal. Begitu turun ayat hafal, turun ayat hafal, turun ayat hafal. Kenapa Nabi begitu cerdas? Nah, luar biasa. Nabi itu nggak ngumpulin, nggak. Kita kenapa susah hafal? Kita ngumpulin. Belajar biologi. Berapa apa pelajaran ini? Nanti buku letak di rumah, nggak dihafal, letak aja di rumah. Belajar lagi nanti IPS, letak lagi di rumah. Belajar lagi matematika, letak lagi di rumah. Belajar lagi agama, letak lagi di rumah. Pas seminggu menjelang ujian, baru menghafal. Maka menghafalnya susah. Lebih baik kita sering menghafal walaupun sebentar-sebentar daripada lama menghafal tapi sekali-sekali. Misal kita sekali ngapal 3 jam, ya letih otak kita. Tapi kalau kita ngapal sebentar-sebentar, seperti ngapal ayat tadi kan, tadi surat Abasa, surat At-Tariq, surat Al-A'la, surat apa satu lagi, 4 surat kalau tidak salah, Al-Buruj. Ya kita hafal sebentar-sebentar aja, ambil waktu misalnya 20 menit. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Paling kurang ucapkan 20 kali, 20 kali. Insyaallah nyimpan 20 kali. Kalau sekali menghafal itu cepat, kadang kita cepat hafal, cepat lupa. Ada yang lambat kita hafal, lambat pula lupa. Contoh Nabi Muhammad SAW, cerdas dia. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu dia pengusaha. Oh, ada bentuk pengusaha. Dia bisnismen. Dia pedagang. Dia mengalih belok balai. Apa kerja Nabi? Dia pedagang. Pernah juga Nabi dulu pelihara kambing. Berapa kambing yang pelihara Nabi? Lebih 100 ekor. Kamu nanti tamat sekolah, kalau kamu tidak jadi polisi, tidak jadi tentara, tidak jadi ibu guru, tidak kerja kantor, punya kambing aja, mantap. Siapa punya kambing di sini? Kamu punya kambing? Berapa ekor kambingmu? 2 ekor. Mantap. Ekornya saja. 2 ekor tambah. Itu 2 ekor kambing jantannya ada. Kambing betinanya? Oh, 1 betina 1 jantan. Suami istri. Ya, nanti kamu tambah lagi. Lahir nanti jangan kamu jual, tambah banyak kambing. Kamu tidak jadi polisi, kamu tidak jadi tentara, jadi tidak apa-apa. Penting kamu punya kambing. Oh, Nabi punya kambing. Kamu tahu tidak harga kambing akikah berapa sekarang? 1 kambing akikah harganya 3 juta. Kalau Nabi punya 100 kambing, berapa kepengnya? Nanti kamu seperti dia nih kan? Dia sudah dewasa, dia banyak punya kambing 100 ekor, melamar dia anak gadis. Kamu lihat sini mana yang cocok. Nanti tamat kuliah S1, datang ke rumah dia. Assalamualaikum Datung. Kalau kami mudik kan Datung. Sini apa istilah Datung ya? Encik. Cik. Assalamualaikum Cik. Ayah dapat Cuk. Begini Cik, aku nih Cik kan serempak sekolah sama anak Cik dulu SMP. Betul. Oh, dengan Mia. Iya Mia. Terus ada apa?
Aku dulu naksir sama Cik. Cuman dulu tuh aku udah bisa ngomong. Sebab kami itu masih kecil-kecil. Jadi nanti jadi cinta monyet nanti. Jadi cinta tuh aku pendam bertahun-tahun. Sekarang anakku sampaikan, Cik, aku S1. Anak Cik kan S1 juga. Iya. Ada calon tak naik foto dan Cik tuh belum. Bolehlah. Aku nak melamar. Kata Cik ni, apa kau ni? Tentera kau? Enggak, Cik. Polisi kau? Enggak, Cik. Guru? Enggak. Apa kau? Berani-berani kau lamar anakku? Cik, aku banyak kambing. Kambing dah lah. Balik kau. Dah lah, kambing tu bang. Balik. Jangan nyesal, Cik. Tak ada nyesal lah. Balik kau. Nyesal nanti, Cik. Tak ada, balik kau. Keluar. Cik, kambingku 100 ekor. Sini. 100 ekor kali 3 juta. Oh, mantap. Jadi polisi enggak lah. Nabi itu selain beliau punya kambing, pelihara kambing, Nabi itu berdagang, bisnis. Sampai Nabi waktu itu bisa nikah. Istri Nabi pertama apa namanya? Khadijah. Kalau di desa kita orang nikah biasa maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat apalah? Telekung, ya. Telekung, sejadah, apa isi itu? Kain sarung, ada kasih sarung? Ada? Tidak ada. Dulu tidak dikasihnya. Telekung, kain sarung, sajadah, Quran, isi kan? Terus apa tuh? Tasbih. Berapa lah harganya? Tidak sampai 2 juta harganya. Kamu tahu dah, Nabi menikah dengan Siti Khadijah maharnya apa? Nabi nikah dengan Siti Khadijah itu maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta harganya 50 juta. 20 ekor onta harganya 1 miliar 1000 juta. Kenapa? Karena Nabi orang sukses, bisnismen. Coba kalian mulai belajar bisnis kecil-kecilan jadilah. Jual lontong, jual pempek, bakwan. Jadilah kita jadi bosnya. Sekecil-kecil usaha kita bos. Sebesar-besar jabatan kita anak buah. Mohon maaf Bapak. Maaf ya. Misalnya nih, kamu depan rumah punya meja kecil seperti meja itu. Kamu letaklah di meja lontong, pecel, bakwan, raki, kerupuk jange. Usaha kamu satu meja itulah. Siapa bosnya? Saya bos. Saya punya usaha, saya bos. Kamu bisa cerita sama teman-teman. Teman-teman, jangan pandang remeh saya bos nih. Bos apa? Bos lontong. Sekecil-kecil usaha kita bos. Kita mau gaji berapa? Mau gaji 1 juta sehari, gaji 1 juta sehari. Yang penting ada duit. Tidak ada duit gimana mau gajian? Kita mau libur, kapan saja libur bisa. Ya kita bos. Kita mau kerja jam berapa jam masuk bisa, kita bos. Tapi kalau seperti kami ini bukan bos. Saya punya atasan, kepala sekolah. Sebenarnya minta saya ceramah di sini dah lama Ibu ya. Dulu, tapi saya bisa hari ini. Kenapa? Saya anak buah. Saya setiap hari Selasa nggak ada ngajar, kosong jam ngajar. Saya tidak mau ceramah pada jam saya ngajar. Kenapa? Saya berdosa. Saya wajib ngajar. Saya digaji oleh pemerintah untuk ngajar, bukan untuk ceramah. Jadi jam ngajar nggak boleh diganggu. Saya ngajar jam kosong, saya ceramah jam kosong saja. Seperti bapak kepala sekolah, bos di SMP, tapi bapak kepala sekolah sebenarnya anak buah karena beliau punya kepala dinas.
Kepala dinas, bos di kantor, tapi dia juga anak buah karena dia punya atasan. Sekda, bos di pegawai, tapi juga anak buah karena dia ada atasannya bupati. Bupati, bos di kabupaten, tapi dia anak buah karena dia ada atasannya gubernur. Gubernur, bos di Jambi, tapi dia ada anak buah karena dia punya menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri, bos di kementerian dia, tapi dia anak buah karena ada presiden. Ya anak buah semua. Yang bos siapa? Bos lontong. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.